sampai tahun 1998. Saya Firdaus Umami. Saya Sabrina Putri Arianti. Saya Hayur Nisa. Saya Nafisa Fiza Maulida. Saya William. Saya Ferry Handika. Selamat menonton! Sejarah Ketatanegaraan pada tahun 1959 sampai 1998. Masa Orde Lama. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Istilah Orde Lama dalam sejarah bangsa Indonesia adalah masa-masa bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Masa Orde Lama berlangsung sejak tahun 1959 sampai 1966. Dalam kurun waktu tersebut, bangsa Indonesia mengalami beberapa kali pergantian sistem pemerintahan. Salah satu sistem pemerintahan yang terkenal pada masa Orde Lama adalah demokrasi terpimpin. Ya. Tonggak bersejarah berlakunya sistem demokrasi terpimpin ada dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Peristiwa tersebut mengubah tatanan negaraan yang telah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Majelis Konstituante tidak atau belum berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru ketika Presiden Soeharto berkesimpulan bahwa Konstituante telah gagal. Atas dasar itu, ia mengeluarkan Dekret tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia selanjutnya. Nah, Dekret Presiden itu ada tiga. Yang pertama ada pembubaran Konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terhitung mulai tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan serta pembentukan DPA sementara. Sejak dikeluarkan Dekret Presiden tahun 1959 sampai sekarang, Undang-Undang Dasar 1945 terus berlaku dan diberlakukan sebagai hukum dasar. Dengan berlakunya kembali Undang-Undang 1945 dinilai cocok terhadap sistem yang ada di Indonesia sekarang ini. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, rumusan Pancasila dan sistematika Pancasila tetap seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat untuk mewujudkan pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Dibentuklah alat-alat perlengkapan negara. Yang pertama itu Presiden dan Menteri-Menteri. Pada tanggal 10 Juli 1959, Presiden Soekarno diambil sumpahnya sebagai Presiden menurut Undang-Undang 1945 dan bersamaan dengan itu Presiden mengumumkan susunan dan nama-nama menteri kabinet baru. Yang kedua, Dewan dan Rakyat Gotong Royong atau DPR-BR dikeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tentang pembaruan susunan DPR yang berisi pertama, penghentian pelaksanaan tugas pekerjaan anggota DPR. Yang kedua, pembaruan susunan DPR berdasarkan UUD 1945 pada waktu yang singkat-singkatnya. Yang ketiga, Perpres mulai berlaku tanggal 5 Maret 1960. Tindak lanjut dari Perpres nomor 3 tahun 1960 dikeluarkan Perpres nomor 4 tahun 1960 tentang susunan DPR gotong royong. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Dikeluarkannya Perpres nomor 2 tahun 1999 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 1960 tentang susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Yang keempat, Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Melengkapi alat perlengkapan negara sebagaimana dimaksud dengan Dekret 5 Juli 1999 bahwa bentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dikeluarkan Perpres nomor 3 tahun 1999. Yang pertama itu, anggota DPAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua, jumlah anggota DPAS ditetapkan oleh Presiden. Yang ketiga, anggota DPAS diangkat dari golongan-golongan politik, golongan-golongan karya, orang-orang yang dapat mengemukakan persoalan daerah, dan tokoh-tokoh nasional. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ketatanegaraan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi beberapa penyimpangan, antara lain yang pertama, pelaksanaan demokrasi terpimpin, di mana Presiden membentuk MPRS dan DPAS dengan Perpres nomor 2 tahun 1955 yang bertentangan sistem pemerintahan presidensial sebagai mana dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, penentuan masa jabatan
bahwa bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan. Yang ketiga, berdirinya Partai Komunis Indonesia yang berhaluan ateisme. Hal ini bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada sila pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan. Yang keempat, adanya kudeta dari PKI dengan gerakan 30 September atau yang biasa disebut G30 SPKI yang jelas-jelas akan membentuk negara komunis di Indonesia. Hal ini merupakan penyimpangan terbesar terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, akibat adanya kudeta PKI pada tahun 1965, maka terjadi perubahan besar dalam politik Indonesia. Ada peralihan kekuasaan setelahnya, dan kekuasaan Presiden Soekarno berakhir melalui sebuah dokumen yang disebut dengan Surat Perintah 11 Maret atau disebut Super Semar pada tahun 1966. Masa 1966 sampai 1998, yaitu masa Orde Baru. Era sistem pemerintahan pada masa Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, dimulai sejak 23 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Presiden atau Panglima tertinggi bersenjata atau pemimpin besar Revolusi Soekarno pada 11 Maret 1966. Yang isinya adalah perintah Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Pangkop Kamtib agar mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan stabilitas pada masa itu yang sangat buruk, terutama setelah meletusnya gerakan 30 September 1965. Setelah kekuasaan mulai terkonsolidasi, Orde Baru mengadakan pemilu pertama pada tahun 1971. Pemilu ini merupakan fondasi awal peletakan batu pertama kekuasaan Orde Baru yang membedakannya dengan kekuasaan sebelumnya. Namun pasca pemilu 1971, kekuasaan mulai memperlihatkan watak aslinya, sehingga konsolidasi demokrasi yang seharusnya dijalani dan dibangun untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen justru berubah menjadi konsolidasi otoritarian. Tetapi meskipun demikian, format kelembagaan negara tetaplah merujuk pada apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan 6 lembaga negara. Yang pertama adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai lembaga tertinggi negara, MPR diberi kekuasaan tidak terbatas atau superpower karena kekuasaan yang ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dan MPR adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden. Dalam praktek ketatanegaraan, MPR pernah menetapkan antara lain, yang pertama adalah presiden sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, presiden yang dipilih sampai 7 kali berturut-turut. Yang ketiga, memperhentikan sebagai pejabat presiden. Yang keempat, meminta presiden untuk mundur dari jabatannya. Yang kelima, tidak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden. Yang keenam, lembaga negara yang paling mungkin menandingi MPR adalah presiden, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan partai politik yang paling banyak menduduki kursi di MPR. Yang kedua ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, DPR mempunyai kekuasaan utama, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang bersama presiden dan mengawasi tindakan presiden, memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang yang diusulkan presiden, memberi persetujuan atas perpu, memberikan persetujuan atas anggaran, meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden. Ketiga, presiden. Presiden berkedudukan di bawah MPR, mempunyai kekuasaan yang luas yang dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis,
Yang pertama, Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR. Meskipun kedudukannya tidak neben, akan tetapi antar geornet. Yang kedua, Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi, concentration of power and responsibility upon the President. Yang ketiga, Presiden selain memegang kekuasaan executive power, juga memegang kekuasaan legislative power, dan kekuasaan judicative power. Yang keempat, Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. Yang kelima, kekuasaan dalam hubungan luar negeri, yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, mengangkat duta dan konsul. Yang keenam, tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden, serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatan. 4. DPA, Dewan Pertimbangan Agung. DPA berkedudukan sebagai badan penasehat presiden. DPA berkewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. 5. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK berperan sebagai counterpart terkuat DPR, mempunyai kekuasaan untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR. Yang keenam, MA, Mahkamah Agung. MA merupakan badan kehakiman tertinggi di dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah. Sekian video